Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Larissa dari kelas B3K22. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Laporan Arus Kas pada Toko Bahan Kue Cia di Kota Bumi. Kita akan masuk pada bab 1. Laporan arus kas adalah sebuah rincian jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas ini menjadi sangat penting bagi setiap usaha. Dan pada era globalisasi sekarang ini, laporan arus kas sudah menjadi lebih modern lagi yang dikemas dalam bentuk file ataupun aplikasi yang ada di dalam komputer. Laporan arus kas yang berbasis komputer memiliki banyak sekali kelebihan. Tentunya akan membantu untuk lebih meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi. Penyimpanan laporan menjadi lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Contohnya berbentuk file dalam flash disk ataupun kita dapat mengirimkannya melalui email atau surel internet. Data juga dapat tersusun menjadi lebih terstruktur. Tampilan yang dihasilkan dari komputer juga tentunya akan lebih menarik sehingga kita lebih mudah untuk memahami apa maksud dari laporan arus kas tersebut. Laporan arus kas menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan. Mengapa? Karena laporan arus kas yang baik akan mempengaruhi aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sebaliknya, laporan arus kas yang buruk akan mempengaruhi perusahaan mengalami kerugian. Identifikasi yang ditemukan oleh peneliti adalah sering terjadi kesalahan dalam penginputan data. Kedua, penginputan data satu persatu secara manual memakan waktu yang sangat lama sehingga waktu untuk menyelesaikan laporan arus kas menjadi tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, sering terjadi rusaknya data atau selip berkas. Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu aplikasi untuk mengolah data kas penerimaan dan pengeluaran berbasis website, sehingga mempermudah karyawan dalam mengelola data kas serta mempermudah dalam proses pengiriman laporan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bab 2. Yang pertama adalah teori mengenai judul Perancangan Sistem Informasi Laporan Arus Kas. Pertama kita akan membahas perancangan. Di sini saya mencantumkan beberapa pengertian perancangan menurut ahli-ahli. Yang pertama, menurut Krisnyaji, dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Definisinya adalah, perancangan terdiri dari perancangan logis adalah melengkapi external level skema dan menerjemahkan persyaratan data para pemakai dan program aplikasi ke dalam konseptual level skema. Sedangkan perancangan fisik adalah mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpan fisik. Yang kedua, menurut John Birch dan Gary Gurnitzky, yang telah diterjemahkan oleh Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi. Menurutnya adalah, desain sistem adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Berdasarkan dua definisi perancangan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perancangan merupakan sistem yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suatu objek yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem terbaik. Yang kedua adalah sistem. Di sini, saya juga mencantumkan beberapa definisi sistem menurut para ahli. Salah satunya adalah definisi sistem menurut Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi adalah sebagai berikut. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada 2.1.3 yaitu informasi. Menurut Jogianto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi mendefinisikan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan informasi memiliki karakteristik yang dibahas oleh Jogianto dalam bukunya. Yang pertama adalah relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Yang kedua adalah tepat waktu. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga adalah akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Selanjutnya kita masuk pada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan.
kita akan masuk pada teori tentang alat pengembangan. Yang pertama adalah Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Menurut Sukamto dan Salahuddin, ERD memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi Chan ataupun Barker. Berikut adalah gambar dari ERD. Gambar persegi berfungsi untuk objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Belah ketupat diartikan atau berfungsi untuk menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Gambar yang ketiga adalah lingkaran atau oval. Berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key diberi garis bawah. Yang keempat adalah garis, sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Yang kedua adalah DFD, atau Data Flow Diagram. Menurut Sukamto, Data Flow Diagram, atau dalam bahasa Indonesia menjadi diagram aliran data, adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan atau input dan keluaran atau output. Berikut adalah gambar dari DFD. Yang pertama ada data flow atau aliran data. Menggambarkan aliran data yang masuk ke dalam proses atau keluar dari suatu proses. Yang kedua ada lingkaran yang disebut dengan proses, menunjukkan transformasi dari masukan menjadi keluaran. Yang ketiga ada garis atau disebut dengan data storage atau simpanan data. Maksudnya adalah menunjukkan penyimpanan dalam sebuah database. Yang keempat adalah persegi panjang atau disebut dengan external entity, di mana entitas tersebut berkomunikasi dengan sistem. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu analisa dan perancangan. Yang pertama adalah analisa dan kebutuhan sistem. Yang pertama adalah data login. Di dalamnya memiliki data username dan password. Yang kedua adalah data penerimaan. Di dalamnya ada nomor penerimaan, tanggal penerimaan, tanggal nota, kode akun, dan jumlah. Yang ketiga adalah data pengeluaran. Di dalamnya terdapat nomor pengeluaran, kode akun, tanggal pengeluaran, dan jumlah. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan sistem yang diperlukan untuk membuat rancangan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah form login, untuk operator atau admin masuk ke dalam aplikasi yang telah dibuat. Yang kedua adalah tombol keluar, berfungsi untuk mengembalikan ke form menu utama. Selanjutnya, yang ketiga adalah tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam program yang telah dimasukkan. Yang keempat, tombol edit berfungsi untuk mempermudah admin dalam merubah dan mengontrol data. Yang kelima adalah tombol hapus, tentunya untuk menghapus data. 3.2 kita masuk pada perancangan sistem. Yang pertama adalah sistem yang diusulkan. Aplikasi ini dibuat tentunya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Terutama di sini yang dimaksudkan adalah admin dalam toko Chia bahan kue. Di sini kita akan meminimalisir kekeliruan perhitungan, dan juga aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang didesain dengan menggunakan bahasa pemrograman tentunya. Tombol-tombol yang memiliki fungsi-fungsi untuk memperkuat dan mempermudah admin dalam menjalankannya. Aplikasi ini juga memiliki keamanan yang hanya diketahui oleh admin saja dan pemilik toko, yaitu username serta yang paling penting adalah password. Hal tersebut tentunya untuk menghindari penyalahgunaan aplikasi atau peretasan data-data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah rancangan use case. Seperti berikut gambar rancangan use case. Pertama adalah mencatat transaksi, lalu setelah itu akan berproses untuk membuat laporan. Setelah itu berproses menyerahkan laporan dalam periode bulanan ataupun dalam periode tahunan. Selanjutnya adalah rancangan use case milik pemilik toko. Berikut gambarnya. Pertama akan mengecek hasil laporan tentunya kan. Selanjutnya pemilik toko akan menandatangani laporan tersebut jika laporan tersebut sudah benar dan masuk akal tentunya. Selanjutnya setelah menandatangani laporan, pemilik toko akan mengarsipkan laporan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada rancangan kelas diagram. Di sini terdapat 3 data, yaitu ada data login, data penerimaan kas, dan data pengeluaran kas yang saling terhubung. Yang pertama adalah data login. Di dalamnya memiliki primary key, yaitu password, dan data lainnya adalah username. Serta dari data login ini kita
Setelah memasukkan password dan username ini, kita dapat login. Setelah kita berhasil login, kita akan masuk pada data penerimaan kas maupun data pengeluaran kas. Selanjutnya, jika dari login kita masuk ke data penerimaan kas, di dalamnya akan menampilkan primary key, yaitu nomor penerimaan, tanggal penerimaan, tanggal nota, kode akun, dan jumlah. Di dalam data ini, form ini, kita bisa menambahkan, mengedit, menghapus, ataupun menyimpan data tersebut. Kemudian selanjutnya, jika dari login kita dapat masuk ke data pengeluaran kas, yaitu nomor pengeluaran sebagai primary key, selanjutnya adalah kode akun, tanggal pengeluaran, dan jumlah. Sama seperti data penerimaan sebelumnya, di sini juga kita dapat menambah, mengedit, menghapus, dan menyimpan data tersebut. Selanjutnya kita masuk pada rancangan activity diagram. Yang pertama adalah rancangan activity diagram login. Di sini ada dua kolom. Yang pertama adalah kolom admin dan kolom sistem. Penjelasan dari gambar berikut adalah seperti ini. Ketika admin memulai sistem dan dia memilih untuk membuka login, maka sistem akan merespon dan memproses untuk menampilkan form login. Ketika sudah ditampilkan form login oleh sistem, admin akan memilih untuk menginput username dan password. Setelah password dan username berhasil dilakukan ataupun diinput, admin akan melanjutkan untuk mengklik login. Jika username dan passwordnya benar, sistem akan merespon dengan menampilkan proses validasi username. Ketika valid, dia akan menampilkan proses menu utama. Jika tidak valid, maka akan kembali ke tampilan login gagal. Selanjutnya adalah rancangan activity penerimaan kas. Sama, di sini ada dua kolom admin dan sistem. Yang pertama, admin akan memulai sistem. Lalu dia memilih penerimaan kas. Maka sistem akan merespon untuk menampilkan proses mengisi data penerimaan kas. Setelah itu, jika tambah, admin akan menginput data dari nomor penerimaan, tanggal nota, kode akun, dan jumlah. Setelah berhasil, dia akan mengklik simpan. Ketika sistem ataupun admin memilih untuk mengedit data, maka juga dapat menyimpan kembali data tersebut. Jika admin memilih untuk menghapus data, maka data akan terhapus. Setelah itu, setelah semuanya berhasil untuk dilakukan, maka sistem akan menyimpan data penerimaan kas dan proses selesai. Selanjutnya adalah rancangan activity pengeluaran kas. Pertama, admin akan memulai untuk memilih menu pengeluaran kas. Sistem akan merespon untuk menampilkan proses mengisi data pengeluaran kas. Ketika berhasil, jika admin memilih untuk menambahkan data, maka admin akan menginput nomor pengeluaran, kode akun, tanggal pengeluaran, dan jumlah. Kemudian menyimpan. Setelah itu, setelah mengedit, admin akan memperbaiki data yang perlu untuk diperbaiki ya. Kemudian sistem akan menyimpan dan memproses data tersebut. Selanjutnya adalah proses untuk menghapus data. Jika data berhasil dihapus, maka data akan dihapus. Jika tidak, maka sistem akan memproses untuk kembali memilih pengeluaran kas. Jika semuanya sudah dilakukan oleh admin dan sudah benar, maka sistem akan memproses untuk menyimpan data pengeluaran kas. Selanjutnya kita masuk pada rancangan input. Yang pertama adalah rancangan menu login. Gambarnya seperti yang kita dapat lihat pada video berikut ini. Bagian paling atas terdapat nama dari toko atau dari pemilik aplikasi yang dibuat, yaitu toko bahan kue Cia. Kemudian di bawahnya kita menginput username. Setelah menginput username, input password. Dan kita melakukan login atau mengklik login. Selanjutnya adalah rancangan menu utama. Sama seperti menu login yang sebelumnya, di atasnya juga terdapat tanda bahwa aplikasi ini adalah milik dari toko bahan kue Cia. Di dalamnya terdapat home, akun, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Di sini kita dapat memilih kita mau masuk ke dalam data yang mana, home atau akun, atau penerimaan kas, atau pengeluaran kas. Selanjutnya rancangan penerimaan kas. Tampilannya adalah seperti berikut. Ada kolom
nomor pengeluaran, tanggal penerimaan, tanggal nota, dan kode akun. Seperti yang dijelaskan di gambar, kita dapat menambah, menyimpan, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya adalah rancangan pengeluaran kas. Bentuknya masih sama seperti rancangan penerimaan kas, hanya data-datanya saja yang berubah dalam tabelnya, dalam kolom-kolomnya. Di sini kita juga dapat mengedit, menghapus, menyimpan, dan menambah data. Selanjutnya adalah rancangan output. Rancangan output ini adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Di sini admin dapat memasukkan data-data penerimaan dan pengeluaran serta jumlahnya. Yang terakhir adalah pengkodean. Yang pertama adalah form penerimaan. Contoh, PR1101. PR di sini maksudnya adalah kode untuk penerimaan. 1101 adalah kode untuk nomor urut penerimaan kas yang ke-1101. Yang kedua adalah form pengeluaran. Contohnya adalah PL1102. PL adalah kode untuk pengeluaran. Sedangkan 1102 adalah nomor urut untuk pengeluaran kas yang ke-1102. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kata-kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.